Eh, Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Kali Jaga Muda Talk ini. Ini adalah eh, sesi pertama ya, yang akan menuju ke sesi-sesi selanjutnya gitu. Nah, sebelumnya langkah baiknya kita buka dulu acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Uh, Lanjut ke acara selanjutnya supaya lebih afdol, lebih berkah, lebih lancar lagi acara kita. Mari sama-sama kita dengarkan taujih Robbani kalamullah yang akan disampaikan oleh saudara Fatur ya. Kepadanya dipersilahkan. Maaf Kak, untuk suratnya apa? Apa aja? Bebas. Ya. Maaf Kak, on kamera ya nggak apa-apa ya. Iya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Fatur yang sudah melantunkan kalamullah. Semoga dengan dibacanya dan mendengar dan diperdengarkannya kalamullah kepada kita menjadi satu keberkahan bagi kita di sore hari ini. Baik, teman-teman semua, pasti udah pada tahu ya, kita hari ini akan membahas satu tema. Nanti akan ada diskusi oleh salah satu pemateri kita. Hari ini temanya adalah tentang adab belajar online. Kenapa gitu ya? Kenapa sih harus ada adabnya padahal belajar online? Karena ya teman-teman tahu sendiri kan, belajar online yang sudah-sudah atau
Barangkali di sini ada yang, aduh, enggak ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh pemateri kita. Siapa pemateri kita? Ada Kak Tiara, Tiara Nur Amalia. Dan nanti diskusi-diskusi kita pada sore kali ini akan dipimpin oleh moderator kita juga, Kak Rifana. Oke, kayaknya ini udah hadir semua atau masih ada yang belum hadir kira-kira? Udah kali ya. Oke, kita langsung saja masuk ke diskusi. Setelah ini akan dipimpin oleh kakak moderator dan persilahkan kakak moderator. Udah ada kak moderator Kak Arifana? Oke, udah ada ya. Sudah. Oke, monggo Kak. Terima kasih Kak Sajid untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prodimat 2019. Pada kesempatan kali ini akan membersamai kakak pemateri kita yang luar biasa dalam menyampaikan kajian kita pada sore hari ini. Langsung saja saya perkenalkan kakak pematerinya. Alhamdulillah juga sudah hadir. Kita sapa dulu. Selamat sore Kak Tiara. Iya, selamat sore. Nah, ini pemateri kita. Lebih lengkapnya, beliau namanya adalah Kak Tiara Nur Amalia, biasa dipanggil Kak Tiara. Lahir di Grobogan 6 Februari 2001. Alamat asalnya di Genuk Suran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Lalu sekarang tinggalnya di Jalan Raya Gempol Raya, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. IG-nya nih boleh banget di follow di @tiara_a gitu. Kecil semua ya. Nah, kakak Tiara ini dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Prodi Pendidikan Biologi. Dulu mahasiswa Saintek dan sekarang pindah ke Tarbiyah gitu. Sayang sekali ya. Dan sekarang moto hidupnya adalah hidup bahagia dan membahagiakan. Masya Allah. Riwayat pendidikan formalnya SD-nya di SD 3 Genuk Suran tahun 2006 sampai 2012, SMP-nya di SMP Negeri 1 Purwodadi angkatan 2012 dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Purwodadi angkatan 2015 dan perguruan tingginya ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Riwayat organisasi beliau di kami sendiri, beliau jabatannya itu di tahun 2019 menjadi staf magang di Kebijakan Publik atau KP, terus di tahun 2020 menjadi staf komander. Riwayat organisasi dinan kaminya itu Masya Allah banyak banget. Yang pertama, HMPS Pendidikan Biologi Divisi PSDM di tahun 2019. Terus yang selanjutnya adalah Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi sebagai sekretaris. Nah, di tahun 2019 sampai 2020. Yang ketiga adalah Milenial Cinta Quran sebagai koordinator divisi Muhoyam di tahun 2019 sampai 2020. Yang keempat, MKMM #2 sebagai anggota tahun 2019 sampai 2020. Terus selanjutnya TPS UIN Suka sebagai admin. Selanjutnya MCAN RT atau Muhoyam Quran Akhwat Nasional Riayah Terkiyah, Masya Allah, dari tahun 2018 sampai sekarang. Prestasinya ini juga sangat membanggakan gitu ya. Yang pertama, juara 2 Esai Putri, Kemah Riset Nasional IPB di tahun 2017. Yang kedua, juara 3 Lomba Tapak Rinjani 9 dengan tema Bersih dan Kebun Gunung. Penyelenggaranya adalah
Fakultas Ekonomi Unram. Yang ketiga, Popda Panahan tingkat Kabupaten Grobogan. Medali emasnya banyak, Masya Allah, ada 3 di jarak 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Ada juga juara 3 lomba karya tulis ilmiah, penyelenggaranya Eskis, dan juga ada Business Plan UYA, penyelenggaranya STEI Semarang. Nah, daftar karya ilmiah yang pernah beliau terbitkan itu judulnya Peran BOM F dalam mendukung integrasi interkoneksi dalam sains studi kasus Eskis di Fakultas Sains dan Teknologi UN Sunan Kalijaga dan diterbitkan di Pusat Studi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains di tahun 2019. Masya Allah sekali materi kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan materi kita pada sore hari ini. Kepada Kak Tiara, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ini saya cek dulu suaranya saya kedengaran apa enggak ya? Mantap, denger. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, langsung saja, mukadimahnya nggak usah lama-lama. Alhamdulillah ya teman-teman, kita pada saat ini dikumpulkan dalam room Jimet Kalijaga Muda Talks, itu ya, Kalijaga Muda Talks yang pertama gitu, di hari Jumat gitu. Hari yang menurut sebagian besar riwayat dijuluki sebagai hari Sayyidul Ayyam atau tuanya hari gitu ya. Hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain di dalam satu minggu gitu. Dan ini juga sore waktunya gitu. Imam Muslim pernah meriwayatkan gitu. Ada waktu yang singkat di hari Jumat di mana ketika seorang hamba memohon kepada Allah suatu permohonan, Allah akan mengijabah doa itu gitu. Ada pendapat yang mengatakan waktu yang singkat itu tuh dari subuh sampai zuhur sampai sholat Jumat. Ada yang mengatakan sebelum khatib naik ke mimbar. Ada yang mengatakan pula di antara 2 azan. Terus ada yang mengatakan dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari gitu ya. Dan pendapat yang paling masyhur gitu ya adalah yang dari asar sampai sebelum terbenamnya matahari gitu. Dan di saat waktu yang double berkahnya ini gitu, kita hendaklah juga sama-sama untuk melangitkan doa-doa, melangitkan harapan-harapan gitu ya. Karena sangat sayang sekali waktu yang insya Allah double berkahnya ini gitu terlewat tanpa harapan-harapan dan doa-doa gitu ya. Doa-doa apa gitu, harapan-harapan apa gitu ya. Harapan dan doa-doa kepada saudara kita gitu ya. Apalagi yang hari ini saudara seperjuangan kita mahasiswa seluruh Indonesia BMSI hari ini turun ke Istana Merdeka gitu ya untuk aksi gitu ya. Kita doakan teman-teman di sana yang sedang berjuang dalam jalan kebenaran, semoga dilindungi Allah, semoga dikuatkan Allah, dan semoga diberkahi oleh Allah gitu dalam setiap langkah-langkah yang mereka tempuh dalam aksi itu gitu. Dan tak lupa juga kita saling mendoakan saudara-saudara kita ya yang lagi di luar dalam masa pandemi seperti ini gitu, agar juga diberi kesehatan gitu. Dan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meninggal dalam pandemi ini juga dicatat amalnya sebagai amalan-amalan para syuhada gitu. Dan terima kasih juga kita harus terima kasih juga sama panitia gitu sudah menyelenggarakan acara ini gitu. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang kebetulan juga ini adalah hari Jumat gitu, hari di mana dibukakannya Rasulullah Rasulullah tahu langsung kalau kita bersalawat kepada beliau gitu ya. Dan Rasulullah juga menjanjikan barang siapa yang banyak salawatnya kepadaku maka nanti ia akan dekat denganku di hari kiamat yang gak karuan kengeriannya seperti apa kayak gitu.
Jadi kita haturkan selawat bersama-sama untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan terima kasih juga kepada moderator Mbak Rifana yang telah mengantarkan saya untuk mengisi acara ini. Dan di sini teman-teman banyak yang mahasiswa baru kan ya. Nah, kepada mahasiswa baru, saya kenalkan sedikit tentang Mbak Rifana ini. Mbak Rifana ini juga nggak kalah kerennya gitu ya. Mbak Rifana ini adalah sosok ideal mahasiswa yang mahasiswa akademis dan juga ditambah dia aktivis tapi juga organisatoris gitu. Mbak Rifana ini kuliahnya tetap jalan, lomba-lomba penelitiannya tetap jalan gitu. Kemarin kayaknya juga lagi itu ya Mbak, penelitian di mana gitu yang di-share di YouTube. Terus organisasinya juga jalan gitu. Mbak Rifana ini baru semester 3 gitu. Tapi walaupun masih semester 3, Mbak Rifana ini udah jadi pengurus inti di organisasi internal tingkat fakultas gitu, di fakultasnya Mbak Rifana gitu. Jadi salah satu gambaran ideal mahasiswa adalah Mbak Rifana juga gitu. Terus dan di Kalijaga Muda Talks ini yang pertama diberi tema ada belajar online gitu. Kenapa yang pertama itu ada belajar online? Itu ada artinya teman-teman gitu ya. Kenapa diletakkan di pertama? Karena ya sepenting itu adab gitu ya. Sepenting itu adab gitu. Dan Tiara pernah membaca di salah satu artikel di Unida, Syekh Profesor Nakwib Alatas gitu pernah ditanyai dalam suatu seminar internasional pendidikan Islam di Mekah. Beliau ditanyai gitu ya, apa permasalahan terbesar yang sedang dihadapi oleh umat Islam saat ini gitu. Beliau menjawab gitu, permasalahan yang sedang dialami oleh umat Islam saat ini tuh ada dua gitu. Dari sisi eksternal, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang merusak atau yang biasa kita kenal dengan westernisasi dari barat gitu. Dan yang kedua adalah hilangnya adab gitu atau loss of adab gitu. Kalau kalau Profesor Nakwib Alatas bilang gitu ya, menyatakan bahwa the central crisis of Muslim today is loss of adab gitu. Krisisnya umat Muslim saat ini itu adalah hilangnya adab itu sendiri gitu ya. Makanya penting sekali untuk mempelajari adab sebelum mempelajari hal-hal yang lain. Dan sebentar. Itu mohon maaf panitia bisa itu enggak share screen tadi yang PPT yang udah saya kirim. Oke, sambil menunggu panitia share screen PPT yang saya kirim gitu. Saya lanjutkan. Nah, sepenting itu adab gitu ya teman-teman. Dan dalam kitab Adabul Ta'lim wa Muta'alim karya Imam Hasyim Asy'ari gitu, beliau mengeluarkan pendapatnya tentang adab gitu, di mana beliau mengatakan ini disimak baik-baik. Tauhid mewajibkan iman, barang siapa tidak beriman, ia tidak bertauhid, dan iman mewajibkan syariat. Maka barang siapa yang tidak ada syariat padanya, ia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid. Dan syariat mewajibkan adanya adab. Maka barang siapa yang tidak beradab, pada hakikatnya tiada syariat, tiada iman, dan tiada tauhid padanya gitu. Jadi kalau dalam yang dikemukakan oleh Imam Hasyim Asy'ari ini, beliau menegaskan bahwa adab itu seperti akar dari rumusan-rumusan kita berislam gitu ya. Adab adalah akar-akar kita, syariat kita, iman kita, dan tauhid kita gitu. Bahkan sampai ke titik tauhid kita gitu ya. Dan sebenarnya dari tadi saya ngomong pentingnya adab adab kayak gimana gitu. Tapi pengertiannya adab sebenarnya apa gitu sih ya. Kalau dari pengertiannya sendiri, adab itu
kalau dari KBBI ya, kalau dari KBBI itu sopan santun gitu ya. Tapi nggak bisa diartikan seperti itu gitu ya, karena adab nggak sesempit itu. Kalau misal adab adalah sopan santun gitu ya, maka yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya gitu, kita bisa simak di yang pegang mushaf, bisa dibuka mushafnya, Quran surat Al-Anbiya ayat ke-54. Di sana bercerita tentang Nabi Ibrahim yang sedang menegur ayahnya perkara ayahnya yang menyembah berhala gitu. Kalau kita mengartikan adab adalah sopan santun, maka yang dilakukan Nabi Ibrahim itu nggak beradab dong, dan kita nggak bisa mengartikan seperti itu gitu ya. Maka adab bukan hanya sesempit sopan santun gitu. Dan juga adab nggak bisa diartikan juga dia itu suatu karakter gitu. Nggak bisa cuma diartikan sesempit karakter. Karena ketika kita cuma mengartikan adab sebagai karakter, misal ada orang yang menolong kepada sesama, itu berkarakter baik, itu kita sudah sebut dia orang yang beradab, dan kita hanya sampai pada pengertian itu saja, itu terlalu sempit juga untuk mengartikan adab gitu ya. Karena orang sekuler mengartikan jika adab itu adalah karakter, mereka mengatakan kalau orang itu berbuat baik kepada sesama tapi dia berzina, maka dia itu beradab gitu. Dan ini sering salah artikan di sini gitu. Maka kita gak bisa mengartikan adab itu sesempit karakter gitu. Karena adab ini itu datangnya dari Islam. Sehingga untuk menjadi manusia yang beradab, bukan hanya berbuat baik kepada sesama manusia aja gitu ya, tapi kepada Allah, kepada Tuhan kita gitu. Dan seorang muslim harus mengingat bahwa dalam Islam konsep adab memiliki suri tauladan gitu, dan suri tauladan kita ya Rasulullah gitu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adab itu karena bukan cuma hubungan antara sesama manusia saja, karena itu juga menyangkut Rob kita, menyangkut Rob kita. Dia jadi complete detail gitu ya, dan mencakup seluruh aspek yang ada dalam kehidupan kita gitu. Oke, bisa di next PPT-nya, Mbak. Mas atau operator. Nah, ini terbaca tidak ya? Semoga terbaca. Ini tadi itu cuplikan yang Tiara sebutkan tentang pendapat dari Imam Hashim Asy'ari mengenai betapa pentingnya adab sebelum adab yang menggambarkan iman, menggambarkan syariat, bahkan menggambarkan tauhid kita sebagai seorang muslim gitu. Ini penggalannya. Nah, semoga terbaca gitu ya. Dan di PPT ini saya nggak menjelaskan rinci terkait materi saya, jadi ini hanya gambaran besar saja. Diharapkan teman-teman nanti menyimak gitu, karena penjelasannya akan sedikit rumit dan sedikit panjang gitu. Jadi mohon kesabarannya untuk menyimak materinya sampai akhir gitu. Nah, bisa di next lagi, Kak Operator. Nah, adab tadi itu mencakup keseluruhan aspek dalam hidup kita. Termasuk dalam Islam tuh diatur juga sedetail adab kita terhadap barang kita gitu ya. Adab kita terhadap hewan, adab kita terhadap tumbuhan, bahkan semuanya diatur dan itu ada adabnya gitu. Dan termasuk juga untuk menuntut ilmu, untuk belajar gitu ya. Dan kita sebagai seorang pelajar gitu, seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar sepanjang hayat, sudah diberi garansi dengan 2 hadis yang sangat masyhur dan sangat terkenal ini gitu ya. Hadisnya yang seperti ini langsung matannya. Kalau isi hadisnya kalau hadisnya secara keseluruhan nanti teman-teman bisa browsing sendiri atau lihat di hadisnya teman-teman sendiri gitu ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya
untuknya jalan menuju surga gitu. Jadi ketika kita menuntut ilmu gitu, Allah tuh udah menggaransi dengan adanya surga gitu. Jadi penting juga meniatkan setiap aktivitas kita mencari ilmu hanya untuk Allah gitu ya, karena garansi ini ya itu berlaku untuk orang yang meniatkan mencari ilmu itu tersebab karena Allah gitu. Dan ada hadis lagi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'u. Barang siapa keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Dan ini juga keistimewaan kita sebagai penuntut ilmu gitu ya. Ada orang yang dijanjikan syahid dalam hidupnya, itu ada dua orang yang dijanjikan syahid gitu ya. Yang pertama orang yang berperang gitu ya. Dan yang satunya lagi penuntut ilmu yang mati, yang meninggal ketika ia mencari ilmu gitu. Jadi kita semacam karena kita pembelajar gitu ya. Kita udah dapat garansi mati syahid oleh Allah gitu. Kita nggak perlu capek-capek pakai pistol, pakai senjata, dan berperang melawan musuh secara langsung gitu ya. Kita nggak perlu seperti itu gitu ya. Kita udah diberi garansi Allah, kita udah diberi kemudahan Allah dengan dijanjikan bahwa penuntut ilmu itu dia juga akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang syahid gitu. Nah, bicara mengenai adab, terkhusus adab penuntut ilmu gitu, sebenarnya adab itu cakupannya sangat luas sekali, sangat kompleks, dan sangat detail gitu ya. Dan di sini sepertinya nggak mungkin kalau Tiara menyampaikan seluruh materi adab terkait menuntut ilmu gitu. Karena mempelajari adab itu pun juga pembelajaran kita sepanjang hidup gitu. Dan yang nggak bisa instan gitu. Dan di sini nanti Tiara akan menyampaikan terkait basic kita, hal yang harus kita perhatikan terkait kita menuntut ilmu gitu. Hal yang harus modal dasar yang harus kita miliki untuk menuntut ilmu. Nah, bisa minta tolong di next, Kak Operator. Nah, karena saya ini bukan ahlinya juga dalam bidang adab gitu ya. Saya bukan syekh, saya bukan masyayikh, saya bukan orang yang ahli dalam bidang adab. Jadi saya mengambil sumber yang langsung dari beliau yang sudah memiliki karya, sudah memiliki kitab terkait adab gitu. Dan kebetulan saya juga sampai sekarang dibesarkan di lingkungan pondok pesantren NU gitu ya. Dan sejak kecil di pesantren itu dibilang sudah diajarkan terkait tentang kitab-kitab adab gitu ya. Salah satu kitabnya namanya kitab Alala Tanalul Ilma. Teman-teman bisa cari, itu kitabnya sangat tipis tapi sangat kaya akan makna gitu. Sangat recommended kalau teman-teman pengen konsen belajar adab, belajar itu dulu gitu. Itu untuk basic pembelajar adab. Kitab Alala Tanalul Ilma gitu. Artinya syarat mencari ilmu gitu. Alala tanalul ilma, dulu ini bentuknya syair ya, dan kalau dulu pas waktu saya ingat sekali, ini diajarkan ketika saya berusia SD pokoknya, kalau kelas 1, kelas 2 gitu. Dan diajarkannya pun juga lewat syair gitu, jadi ada nadanya gitu. Tapi karena suara saya nggak terlalu enak didengar gitu ya, jadi saya bacakan saja. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Sa'un bika an majmu'iha bibayani. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Gitu. Jadi syarat mencari ilmu itu kita bisa mendapatkannya dalam 6 perkara. Illa bisitatin. Dengan 6 perkara ini. Dan yang pertama adalah dukain itu. Dukain artinya cerdas. Cerdas di sini berarti apa gitu ya? Cerdas di sini bukan berarti
yang IQ-nya tinggi dia yang bisa mencari ilmu gitu. Bukan seperti itu gitu ya. Cerdas di sini berarti pemikiran dan sikap yang bisa menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini gitu ya. Cerdas itu dia bisa memposisikan dirinya gitu. Kalau saatnya teman-teman kuliah ya kuliah, saatnya teman-teman nugas ya nugas, saatnya teman-teman istirahat ya istirahat gitu. Jadi bisa menempatkan posisi-posisi itu gitu. Jadi nggak melulu cerdas itu terkait tentang IQ yang tinggi gitu. Karena pun ada ungkapan yang sangat ini motivasi sekali gitu ya. Bahwa kecerdasan itu tuh bagaikan pedang. Semakin kita mengasahnya dan semakin kita mempergunakannya, maka pedang itu akan semakin tajam. Dan begitu pula dengan ilmu gitu. Ketika kita sering melatihnya, kita sering belajar tentangnya, kita sering latihan tentang ilmu itu, pasti ya kita akan bisa gitu. Contohnya, contoh simpelnya, dulu pasti teman-teman pas waktu SD sangat bingung sekali ketika pertama-pertama diajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Habis itu mendadak naik ke bilangan bulat gitu ya. Yang negatif sama positif, terus negatif dikurang positif itu nanti jadinya apa, positif dikurang negatif jadinya apa, pasti dulu tuh sangat susah kalau mempelajari negatif sama positif itu. Tapi ketika kita memutuskan untuk kita harus bisa belajar bilangan bulat, pasti kita juga bisa untuk mempelajari bilangan bulat itu. Jadi kecerdasan itu ya ibarat pedang. Semakin dia diasah, dia akan semakin tajam gitu. Dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau teman-teman tahu, beliau pengarang kitab Fathul Bari. Pasti, dan kitabnya ini sudah masyhur gitu. Itu kitab fikih, tapi isinya dari hadis-hadis yang sahih. Ada banyak jilid. Kalau dihitung bisa sampai selemari pokoknya. Nah, beliau itu, di balik beliau yang sangat keren itu, beliau punya kisah yang dulu pas waktu semasa kecil, pasti teman-teman juga udah tahu cerita ini sih sebenarnya, tapi cuma reminder aja gitu ya. Pas waktu semasa kecil, beliau dijuluki sebagai orang tuh yang susah banget buat mempelajari suatu pelajaran gitu. Nggak, sangat ketinggalan jauh sama teman-temannya gitu. Padahal beliau terkenal tekun, sama beliau tuh terkenal pokoknya rajin sekali di antara murid-murid yang lain, tapi beliau sangat ketinggal dalam semua mata pelajaran gitu ya. Hingga akhirnya beliau frustasi gitu. Terus beruzlah, terus beliau menyepi gitu, terus izin sama ustaznya buat izin buat pergi. Terus hingga akhirnya beliau sampai pas waktu itu posisinya hujan deras yang hingga membuat beliau itu harus berteduh gitu. Dan beliau berteduh di suatu goa. Dan di goa itu beliau melihat batu yang terkena tetesan air hujan itu tuh bisa lunak gitu ya. Apalagi otak saya ini yang udah diciptakan oleh Allah dengan sempurna gitu, pasti akan mudah sekali daripada batu yang terkena air itu. Saya gak, dan sangat mungkin sekali untuk saya lebih memahami ilmu-ilmu itu gitu. Hingga akhirnya setelah beliau dengan peristiwa itu, beliau kemudian kembali lagi ke tempat beliau belajar dan beliau terpantik semangatnya yang kemudian beliau hingga sekarang kita kenal dengan karyanya Fathul Bari yang sangat masyhur itu. Gitu. Kemudian poin yang kedua adalah hirsin. Hirsin artinya semangat gitu. Kalau teman-teman biasa mengenal semangat dengan hamasah, nah kalau yang ini hirsin gitu ya. Hirsin yang artinya semangat. Nah, semangat ini apa? Ya, semangat keinginan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Nah, kalau kita dari kata hirsin sendiri tuh ya, kalau kita buka surat At-Taubah yang 2 ayat terakhir menjelaskan tentang Rasulullah itu siapa, yang bunyi ayatnya lakode. Gimana ya teman-teman, coba sebentar saya buka mushaf aja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Nah, Rasulullah di situ disifati juga dengan sifat harisun gitu ya. Harisun itu serumpun dengan kata hirsin gitu. Dan hirsin ini uh, diartikan semangat, sebenarnya diartikannya keinginan ya, tapi keinginan yang sangat ingin sekali gitu ya. Semangat yang sangat ingin sekali. Jadi dia sangat bertekad kuat untuk mencapai tujuannya. Dan kalau dalam kisah ini, Rasulullah tuh sangat menginginkan kita, umatnya, agar selalu dalam keimanan gitu. Dan takut sekali jika kita umatnya jatuh dalam kemaksiatan gitu. Dan contoh dari hirsinya Rasulullah ini, kita bisa jumpai ketika Rasulullah berada di Taif gitu ya. Rasulullah berada di Taif. Ketika beliau berada di Taif gitu ya. Ketika beliau berdakwah di Taif, beliau di sana dilempari batu sampai beliau berdarah-darah kepalanya, sekujur tubuhnya berdarah. Dan bahkan saat itu malaikat tuh udah bilang uh, kalau engkau ya Rasulullah berkenan untuk saya melemparkan bukit Taif ini kepada mereka, saya akan langsung melemparkan bukit itu kepada mereka gitu. Tapi semangat Rasulullah untuk berdakwah dan selalu berpositif thinking itu ditunjukkan dengan Rasulullah yang nggak menjawab nggak langsung menjawab jawaban dari malaikat yang mau menimpakan bukit itu kepada penduduk Taif itu ya. Tapi Rasulullah selalu bersemangat dan selalu percaya bahwa nanti di Taif ini akan ada penyeru-penyeru dakwah yang akan meneruskan perjuangan-perjuanganku gitu. Gitu. Dan itu peristiwa yang sangat harus sekali kalau kita lebih mentadaburinya gitu. Dan ya contoh hirsin yang tadi adalah seperti itu. Intinya kita semangat dalam menuntut ilmu gitu ya. Dan semangat itu tuh juga mencirikan kita sebagai umat yang beriman gitu ya. Karena umat yang beriman akan selalu bersemangat dan selalu mengingatkan temannya untuk selalu semangat gitu. Dan ya kalau kita sebagai penuntut ilmu, maka haruslah kita juga semangat karena awal tadi ya, kita menuntut ilmu itu untuk tujuannya amal solih. Kita menuntut ilmu tujuannya adalah jihad gitu. Jadi kita harus semangat karena masa iya kita itu nggak semangat sih untuk mendapatkan pahala setara jihad gitu. Dan itu tadi hirsin. Yang pertama tadi dukain, yang kedua hirsin, yang ketiga wastibarin. Wastibarin artinya sabar. Dan sabar ini bukan berarti orang yang hanya selalu menunggu takdir, orang yang selalu pasrah nunggu pokoknya nggak melakukan apa-apa gitu ya. Bukan seperti itu. Sabar adalah gitu ya, melaksanakan sesuatu dengan petunjuk gitu. Kenapa sabar diartikan seperti itu ya? Karena kita bisa melihat kisah sabar itu sendiri dari contoh Nabi Ibrahim yang sabarnya beliau adalah ketika meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tengah gurun pasir gitu. Kenapa sabarnya Nabi Ibrahim seperti itu? Karena Nabi Ibrahim melakukan sesuai dengan petunjuk yang Allah tunjukkan kepada beliau gitu. Nah, sabar tuh seperti itu. Sabar tuh gak melulu harus kita hanya pasrah menunggu keputusan takdir. Gak seperti itu. Tapi sabar adalah melakukan sesuatu sesuai petunjuk gitu. Dan sabar dalam menuntut ilmu ini ada 3. Yang pertama adalah sabar melaksanakan perintah gitu ya. Sabar melaksanakan perintah ini maksudnya apa gitu ya? Ketika dosen kita menyuruh kita untuk memerintahkan kita untuk mengerjakan tugas, memerintahkan kita untuk misal kita dikasih amanah sebagai asisten dosen atau apa gitu, kita melaksanakan perintah itu ya sesuai dengan aturannya, dan itu adalah wujud sabar kita sebagai penuntut ilmu gitu. Nah, sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan gitu. Kenapa sabar meninggalkan larangan gitu ya? Karena sesungguhnya setiap manusia itu
memiliki kecenderungan untuk melakukan keburukan gitu. Itu ada di surat Yusuf di juz baru dari surat Yusuf di pojok kiri atas baris pertama. Ya pokoknya di sana dijelaskan bahwa manusia itu memang cenderungnya kepada keburukan gitu. Dan ya kita harus sabar terhadap diri kita sendiri gitu. Karena memang fitrahnya kita emang cenderung kepada keburukan. Jadi masih terdengar suara saya ya? Masih, Mbak. Oke. Ya. Sip. Nah, itu sabar yang kedua. Tadi sabar menjauhi larangan. Dan sabar menjauhi larangan ini juga nanti langsung ke praktek teknisnya kita sebagai mahasiswa. Pasti teman-teman di sini yang mahasiswa baru udah ada kontrak belajar kan ya. Dosen-dosen pasti juga udah bilang tentang kontrak belajar gitu. Dan biasanya kalau di kontrak belajar itu kita bisa request terkait aturan-aturan apa aja yang boleh dan nggak boleh kita lakuin selama berlangsungnya kelas gitu. Misal kontrak belajarnya nggak boleh makan. Misal kontrak belajarnya harus menyalakan kamera. Misal kontrak belajarnya harus audionya harus dinyalain. Ya kita harus melakukan sesuai sama kontrak belajar itu. Dan itu adalah wujud sabar kita sebagai penuntut ilmu gitu. Dan sebenarnya juga masalah adab ini adalah suatu yang fleksibel tergantung situasi dan kondisi gitu. Kita nggak bisa menyamakan situasi sebelum pandemi dan ketika pandemi ini gitu ya. Kalau dulu kita emang harus memperhatikan dosen di depan kelas secara langsung. Kalau sekarang kita lewat media gitu ya. Dan kalau dulu aturannya kita harus wajahnya semua kelihatan. Kalau emang di kontrak belajar nggak ada yang menyuruh untuk on kamera, ya kita bisa memilih untuk on kamera atau enggak. Tapi ketika ada peraturan kita wajib menyalakan kamera, ya kita wajib untuk menyalakan kamera sebagai wujud sabar kita sebagai penuntut ilmu dan hormat kita kepada guru dalam menuntut ilmu gitu. Dan yang sabar yang ketiga, sabar yang terakhir dalam kitab Al-Lala ini adalah sabar menghadapi ujian gitu. Sabar menghadapi ujian tuh kayak gimana teknisnya ketika kita jadi mahasiswa. Misal kita pas waktu kuliah lagi ada pas ngepasin kita lagi di luar gitu. Tapi kita lupa jadwalnya. Terus hingga akhirnya kita pas waktu itu inget ketika kelasnya udah selesai gitu. Terus kita bilang sama dosennya dan nah di sini tuh ujiannya tadi kan lupa kita ada kelas dan posisinya lagi di luar. Nah, wujud sabar kita, teknisnya kita sebagai mahasiswa dalam hal ini adalah minta izin kepada dosen, berkenankah kalau tadi peristiwa tadi sebagai bentuk izin kita gitu. Kita ditulis izin di absen. Kalau dosen tidak berkenan untuk memberikan izin, ya udah konsekuensi kita adalah alfa di jam tersebut. Dan ya emang harus dikomunikasikan dengan dosen gitu ya. Dan pun ketika kita misal sedang ada acara di luar dan nanti kira-kira pas waktu mata kuliah itu telat masuk kelasnya. Nah, pas waktu itu ya dikomunikasikan ke dosen gitu. Bolehkah saya tetap bergabung kelas ketika nanti saya sampai di rumah? Kalau nggak berkenan, ya itu konsekuensinya itu. Tapi kalau dosen berkenan, ya kita tetap masuk kelas gitu. Dan dalam menghadapi ujian ini kita juga harus tetap menegakkan adab-adab yang lebih lagi terkait perizinan tadi gitu. Jadi kalau misal teman-teman di sini kan kemarin juga udah ada sosialisasi pembelajaran.
Biasanya kalau di sosialisasi pembelajaran itu diajarin cara izin kepada dosen. Dan izin kepada dosen itu emang harus sedetail itu dan harus sesopan itu. Kita harus memilih setiap diksi yang kita pakai dan harus jelas maksudnya apa gitu. Waktunya, namanya siapa, pokoknya yang kemarin-kemarin di sospem, ya emang seperti itu aturannya gitu. Karena kita nggak tahu gitu ya, moodnya dosen di sana lagi kayak apa gitu. Jadi kita harus tetap memakai adab-adab kita ketika kita berkomunikasi kepada dosen. Nah, itu tadi sabar. Ada 3 itu tadi. Dan poin keempat adalah wastibarin wabulgotin. Bulgotin ini artinya bekal, tapi ada yang bilang itu biaya gitu ya. Dan memang kita sebagai pembelajar memang harus punya bekal gitu. Memang harus butuh biaya gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan masalah semangat gitu. Bulgotin ini, bekal ini juga harus kita tunjang dengan semangat kita untuk mencari ilmu. Jadi kita ketika mencari bekal nggak setengah-setengah. Dan bekal ini mencakup sarana prasarana kelengkapan belajar kita, misal kayak buku, ATK, pun kalau sekarang kuota gitu ya. Terus laptop, gadget gitu. Dan pastikan gitu sebelum kita datang ke tempat belajar disiapkan dulu. Pastikan itu ready gitu ya. Pun juga bekal itu mencakup bekal kebutuhan sehari-hari kita gitu. Misal makanan atau snack atau minum gitu ya. Dan itu tuh harus disiapkan sebelum kita memasuki tempat belajar. Misal kalau sebelum kita kelas, kita makan dulu gitu. Biar apa? Ketika kita sudah menyiapkan semua bekal-bekal itu, nanti ketika belajar kita bisa fokus. Kita bisa fokus memperhatikan dosen dalam mengajar dan kita nggak memikirkan tentang perut yang lapar atau yang haus kayak gitu. Karena sebelumnya kita udah makan, kita sebelumnya udah minum gitu ya. Tujuannya agar fokus belajar gitu. Dan misal kalau sekarang kan uh, ada perlengkapan belajar lain berupa kuota gitu ya. Misal kalau uh, kita sedikit diberatkan dengan adanya kuota gitu, kita nggak boleh mengeluh gitu ya. Karena itu ya termasuk dalam ujian menuntut ilmu gitu. Dan adabnya kita sebagai penuntut ilmu adalah ya mencari ilmu sesuai dengan kemampuan kita dulu. Kemampuan kita gitu ya. Imam Asy-Syafi'i, dulu beliau sangat miskin sekali gitu ya. Hingga nggak kuat buat beli kertas utuh, kertas bersih. Saking miskinnya dulu beliau nggak bisa untuk beli kertas yang masih kosong. Dan beliau hanya mampu untuk beli kertas yang halaman depannya udah ada tulisannya dan halaman belakangnya kosong gitu. Dan yang seperti itu walaupun bekal beliau sangat minim dalam menuntut ilmu karena kondisi beliau, tapi beliau tetap memprioritaskan untuk tetap membeli buku dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu hingga Imam Syafi'i menjadi Imam Syafi'i yang kita kenal seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kalau kita sekarang di zaman sekarang yang hubungannya bukan tentang kertas lagi gitu ya, tapi udah kuota gitu ya. Ya kita harus semaksimal mungkin untuk mempersiapkan itu gitu, karena itu ya bentuk takzim kita terhadap ilmu, bentuk adab kita terhadap ilmu gitu. Kemudian wa irsyadu ustadin gitu. Atau petunjuk guru gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan sabar gitu ya. Kalau di masa sekarang kita walaupun guru itu membolehkan untuk mengambil materi belajar dari berbagai sumber, lebih baiknya semua sumber itu nanti dikembalikan kepada guru pengampu atau dosen pengampu kita gitu. Memang sekarang banyak sumber, banyak jurnal-jurnal yang bisa kita akses, banyak buku-buku yang bisa kita baca gitu ya. Tapi ketika kita menuntut ilmu, petunjuk guru itu juga harus menjadi prioritas kita gitu ya. Karena ilmu itu sangat luas dan ilmu itu sangat luas dan ketika
kita mencari banyak sumber, kita pasti punya gambaran-gambaran tentang berbagai sumber-sumber itu gitu. Dan bisa jadi kita malah dipusingkan dengan gambaran-gambaran itu. Maka penting untuk kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari guru agar kita punya satu pegangan gitu, dan semua materi tadi dikembalikan kepada guru kita gitu. Pun sebenarnya insight-nya dari petunjuk guru ini itu juga ketika ini misal kita lagi ujian gitu ya yang emang yang kita butuhkan ya yang materi yang dari guru kita nggak bisa seenaknya dengan pendapat kita gitu, karena nanti juga menyangkut terkait nilai dan kelulusan dan juga keberkahan ilmu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah waktu li zamanin gitu, waktu yang lama gitu. Dalam menuntut ilmu itu emang membutuhkan waktu yang lama. Kita nggak bisa mak bedunduk gitu ya, langsung dapat ilmunya instan gitu. Itu nggak bisa gitu ya, karena memang ilmu itu butuh waktu, dan itu ya juga untuk menguji kesabaran kita gitu. Bahkan ada ulama dulu yang hanya untuk meriwayatkan satu hadis, beliau menempuh perjalanan selama 30 hari gitu. Itu cuma satu hadis, dan kita bisa menikmati hadis itu karena perjuangan-perjuangan beliau gitu ya. Dan Halo Mbak Tiara. nah itu, dan bisa jadi gitu ya, dengan waktu yang lama itu juga Allah ingin menguji kita gitu ya. Misal kita nih kan udah di UIN nih semuanya, udah di UIN dari semester 1 sampai semester 5 kan yang di sini kan ya. Nah, misal di tengah-tengah perjalanan gitu, kita merasa kita kayak salah jurusan atau kita kayak nggak cocok gitu ya, ada di sini gitu. Dan ketika kita ada di posisi itu, segera refresh gitu, segera putar balik otak kita dan ingat kembali, Allah nggak mungkin salah menempatkan kita di sini, dan Allah pasti akan memampukan kita untuk ada di sini gitu. Dan ingat lagi kalau ilmu itu memang perlu waktu yang lama. Mungkin dengan kita sulit mempelajari ilmu di suatu mata kuliah nanti, atau kita sudah merasa kayaknya nggak mampu gitu, mungkin bisa jadi Allah sedang menguji kita dengan bentar lagi loh kamu bisa, kamu harus berjuang dikit lagi gitu. Jadi bisa jadi kalau kita sudah ada di titik yang kita merasa kita menyerah, bisa jadi Allah ingin kita berjuang lebih lagi, lebih berjuang sedikit lagi, seperti itu. Nah, itu 6 syarat mencari ilmu, 6 modal dasar kita sebagai penuntut ilmu gitu, yang harus kita persiapkan. Yang pertama tadi dukain, habis itu hirsin, habis itu wastibarin, habis itu bulghatin, setelah itu irsyadi ustadin, habis itu watul zamanin. Nah, keenam itu yang harus menjadi modal dasar kita sebagai penuntut ilmu. Dan kalau sebenarnya kita sudah keenam ini udah kita penuhin, insya Allah nanti pasti akan mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang ingin kita dapatkan gitu. Dan minta tolong operator di next. Itu di back ya, di next. Bentar Mbak, kayaknya error deh. Ya, oke, saya lanjutkan saja. Jadi modal dasar itu bisa jadi pegangan kita untuk mencari ilmu dan modal dasar adab kita terhadap ilmu. Dan sebagai seorang pembelajar, dan dengan tadi yang udah dijanjikan amalan seperti syuhada gitu ya, amalan pahala seperti syuhada, itu hanyalah pembelajar yang dia meniatkan belajarnya hanya untuk Allah, hanya untuk
eh, bermanfaat nanti di jalan Allah gitu. Maka sebentar. Maka jadilah seorang pembelajar yang ketika bertumbuh padanya suatu pengetahuan, bertumbuh pula hatinya menjadi subur dan hikmah yang kokoh mengakhlak dengan referensi langsung dari ulama. Maksudnya ini gimana gitu ya? Gitu ya. Kita sebagai seorang pembelajar, kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Hati itu diibaratkan sebagai tanah gitu ya. Hati itu diibaratkan sebagai tanah dan ilmu adalah benih yang baik, salah satu benih terbaik untuk tanah yang akan kita tanam gitu. Dan ilmu, ketika kita mendapat suatu ilmu, ketika kita mendapat ilmu pengetahuan secara terus-menerus, ibaratnya kita mendapatkan benih-benih yang terbaik gitu. Jika kita tidak menyiapkan tanah terbaik dengan hati kita, maka ilmu itu juga nggak akan bisa bertumbuh dengan sempurna. Jadi tanah adalah ibarat, hati adalah ibarat tanah, dan ilmu adalah ibarat benih yang terbaik gitu. Ketika kita sudah banyak mencari ilmu, tapi kita tidak mempersiapkan hati kita, ya ilmu itu tadi nggak bisa tumbuh gitu ya dalam hati kita. Ilmu itu tadi nggak bisa, benih itu tadi nggak bisa tumbuh dalam tanah itu, karena tanah itu tanah yang subur adalah hati yang selalu dipupuk dengan pupuk keimanan gitu. Dan kunci memiliki niat yang selalu lurus adalah yaitu niatkan selalu ketika kita belajar menuntut ilmu itu adalah jihad gitu ya. Ketika kita belajar ilmu, ya kita sedang berjuang gitu untuk agama Allah. Dan itu tadi kita selalu ingat amalannya setara dengan jihad gitu ya. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu, mereka berjihad dengan ya seperti itulah, kita tahu sendiri sehebat apa mereka dalam berjihad gitu ya. Dan mereka di sana sangat terbatas juga keilmuannya gitu ya. Maka kita juga harus bersyukur di sini yang kita dikaruniakan keleluasaan media, keleluasaan kesempatan gitu ya untuk mencari ilmu gitu. Dan memiliki pahala setara dengan mereka-mereka yang ada di sana. Walaupun memang tingkatannya berbeda, tapi secara hadisnya kita memiliki pahala yang sama dengan mereka-mereka yang ada di sana. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari ilmu. Nah, gitu, itu materi dari Tiara. Tiara kembalikan kepada Rifana. Jazakallah khair kepada Kak Tiara yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung on cam dan menanyakan apa yang ingin ditanyakan atau bisa lewat room chat seperti itu. Silakan teman-teman. Assalamualaikum, mau izin tanya. Silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipermalia Putri. Saya mahasiswa baru dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya pengen tanya, kan ini bahasnya tentang apa ya tadi? Syarat mencari ilmu ya. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita dalam menuntut ilmu kan pasti ada berbagai rintangan ya. Entah rasa capek atau males atau apalah yang bikin semangat kita bisa menurun. Minta saran dan tipsnya dong Kak, buat gimana sih bisa ngejaga semangat kita agar tetap sama seperti di awal-awal
kita belajar, di mana di awal-awal kita semangat untuk mencari ilmu agar tetap sama sampai ya tetap sama semangatnya biar tetap terjaga semangatnya gitu. Udah gitu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana Mbak moderator, mau ditanggung Terima kasih, atau Dek Eci. langsung? Boleh langsung jawab dulu, Kak Tiara. Oke. Tadi di pertanyaan dari Dek Eci, Dek ya, itu ya, tentang menjaga semangat kita sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, mungkin setiap orang punya motivasi sendiri-sendiri gitu ya. Tapi sejauh ini yang menguatkan saya untuk selalu di pendidikan biologi adalah ingat tujuan dulu kita di sini gitu ya. Kalau nggak itu, ingat pasti nggak mungkin Allah menempatkan kita di sini itu tanpa maksud, tanpa tujuan gitu ya. Pasti nanti di depan akan ada rahasia-rahasia indah yang akan kita temui dengan pilihan yang Allah pilihkan untuk saat ini. Dan ingat juga bahwa nggak setiap orang yang di antara lulusan-lulusan SMA bisa masuk di prodi hukum ekonomi syariah gitu. Pasti Eci ini udah menyingkirkan orang-orang di luar sana gitu ya. Tapi di balik tersingkirkannya orang-orang itu ya itu adalah rencana Allah gitu ya. Tapi itu adalah suatu kesyukuran yang harus disyukuri sangat-sangat gitu ya. Di luar sana orang-orang kalau cari kampus tuh di sini tuh ada salah satu santri juga di tempatnya Mbak yang beliau ngajar gitu di tempat bimbel gitu. Bimbelnya itu intensif 10 bulan untuk dapat PTN dan biayanya 125 juta sampai dia nanti 10 bulan itu. Dan itu bukan uang yang kecil buat kita gitu ya. Dan buat mereka itu cuma buat bimbel, buat dapetin PTN gitu. Dan kita udah ada di PTN, masa iya kita menyia-nyiakan peluang yang udah Allah beri gitu. Dan pasti akan ada sisi baik gitu yang akan menyertai kita dengan pilihan yang udah Allah beri gitu. Maka ya itu tadi, selalu ingat bahwa kita untuk sampai yang kita anggap remeh mungkin UIN gitu ya, cuma UIN gitu. Itu tuh mungkin sangat diharapkan oleh orang-orang di luar sana gitu, yang belum berkesempatan untuk di UIN. Terima kasih ya Kak. Iya, untuk motivasi selanjutnya pasti nanti Eci bakal temuin di proses Eci menjadi mahasiswa. Iya, terima kasih. Iya Kak. Apakah dari Dek Eci ya ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi Fana masih di mute. Oke, saya ulangi. Ada pertanyaan masuk nih dari room chat, ya. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Era Fauzira Muktadir. Ini mungkin saudaranya Kak Fatur ya, Amatiatul Muktadir. Bercanda. Dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Oke. Dalam berbicara itu gimana? Seperti itu. Monggo Kak Tiara dijawab. Oke, ada dalam berbicara ya. Kalau ada dalam berbicara, kita harus tahu dulu siapa yang lawan bicara kita gitu ya. Kita harus mempertimbangkan lawan bicara kita gitu ya. Dari sisi kalau orang-orang Jawa pasti ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Kayak gitu juga adab gitu ya. Ada tingkatan tata krama gitu yang harus kita perhatikan. Kita akan beda berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Kita akan berbeda ketika kita bicara dengan orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Kita akan berbeda ketika kita berbicara dengan orang yang lebih berilmu dari kita.
kita akan berbeda juga ketika kita berbicara dengan kawan kita, dengan orang yang lebih muda dari kita, dan orang-orang yang belum kita kenal misal. Itu akan beda cara-cara kita bicara gitu ya. Dan jadi adab dan adab tadi itu sendiri, Tiara udah menyampaikan kalau adab itu fleksibel. Dia fleksibel tergantung situasi dan kondisi, tergantung tempat, tergantung waktu gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan, misal kita berbicara terhadap orang tua, tapi orang tuanya itu ada di suatu forum. Kita nggak bisa menyamakan dengan kita berbicara kepada orang tua yang posisinya beliau sedang di tempat penampungan dan kita di sana sebagai seorang relawan. Kita nggak bisa menyamakan komunikasi itu. Jadi walaupun sama tingkatannya lebih tua dari kita pun beda cara mengatakannya gitu ya. Karena jadi kalau ada berbicara kita yaitu fleksibel sebenarnya, dan tapi tetap memakai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misal nggak berkata kasar, udah itu seminimalnya kita dalam berbicara. Dan juga kita juga harus melihat kondisi. Kalau kita berhadapan secara langsung ya, kita harus melihat dia moodnya lagi gimana gitu, untuk enak dalam berbicara gitu. Kita lihat moodnya, kita lihat mimik wajahnya lagi kayak gimana, kira-kiranya dia lagi seperti apa. Jadi emang adab itu menyesuaikan tempat, situasi, dan kondisi gitu. Jadi ya itu fleksibel sebenarnya gitu. Dari Era Fauzira, apakah ada tanggapan? Makasih Kak, pas. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Insya Allah pada antusias, berarti pada nyimak ya tadi, alhamdulillah. Dari Umul Mu'ini, Assalamualaikum Kak, saya Umul Mu'ini Kadarudin dari Prodi Akuntansi Syariah. Izin bertanya, apakah orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu itu dikatakan jihad Kak? Kak Tiara bisa dijawab. Apakah orang, oke, tadi siapa yang nanya? Umul Mu'ini Kadarudin. Oke. Hai Umul. Oke. Pertanyaannya, apakah orang yang keluar di rumah untuk menuntut ilmu itu dikatakan jihad, Kak? Nah, dalam buku, saya merekomendasikan teman-teman sebagai penuntut ilmu untuk membaca buku yang judulnya Kisah-Kisah Kesabaran Para Ulama gitu. Di situ sangat touching sekali gitu ya. Kita dalam buku itu akan menelusuri pahit getirnya perjalanan hidup manusia solih dalam mencari ilmu gitu. Dan di sana juga dijelaskan kalau memang seharusnya kita menuntut ilmu itu memang harus pergi dari rumah gitu. Memang harus apa namanya istilahnya ya, pergi dari rumah itu pindah daerah, apa sih ya namanya ya, merantau. Gitu. Merantau. Ulama-ulama zaman dahulu ketika mencari ilmu emang harus merantau dan harus pada sumbernya secara langsung gitu. Dan dari merantau itu sendiri, itu udah menunjukkan ikhtiar kita dengan kesungguhan kita mencari ilmu. Gitu. Jadi, merantaunya kita, itu udah pahala tersendiri di hadapan Allah gitu. Jadi, selamat untuk kalian para perantau, karena dengan merantaunya kalian juga termasuk ikhtiar dan pahala tersendiri di sisi Allah. Insya Allah. Amin. Berbahagialah kalian yang merantau, dapat poin plus. Oke. Next ke
pertanyaan selanjutnya dari Jihan Rahmis Nabila. Assalamualaikum Kak, saya Jihan dari Prodi Kimia. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Kakak mengenai buku bajakan website ilegal untuk mendapatkan jurnal berbayar, menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi berkah atau tidak, seperti itu? Oke, yang terkait pembajakan ya. Nah, itu juga termasuk ujian dari tadi poin yang wastibarin, dari sabar yang poin kedua, sabar dalam menjauhi larangan gitu. Sebenarnya pembajakan buku itu dikatakan membajakan kalau kita nggak izin sama yang punya, nggak izin sama pengarangnya gitu, nggak izin sama penerbitnya. Nah, kalau udah ada aturan seperti itu, kita sebagai penuntut ilmu, ya adab kita sabar terhadap larangan itu gitu. Sabar terhadap larangan itu. Karena itu tadi ya, sumber itu banyak. Dan insya Allah walaupun terbatas, tapi itu berkah gitu ya. Asalkan itu berkah gitu. Karena ilmu yang luas, itu bisa jadi bukan ilmu yang berkah. Tapi ilmu yang cuma sedikit, bisa jadi itu ilmu yang berkah gitu. Jadi, kalau kita dalam menurut ilmu, misal kita cari jurnal nggak ketemu gitu ya, adanya cuma satu sumber gitu, atau adanya sumbernya sangat susah untuk dicari gitu ya, jadi kita bilang gitu ya ke dosennya gitu, Bu ini sumbernya kok nggak ada ya, terus kira-kira gimana ya saya mendapatkan sumbernya yang legal dan misal nggak ngebaca gitu. Bisa jadi dosen kalau kita tanya seperti itu, beliau malah memberikan referensi langsung atau mungkin malah meminjamkan buku kepada kita gitu ya. Teman saya pernah kayak gitu. Karena saking beliaunya hati-hati dalam mencari ilmu dan beliau kesusahan untuk mencari sumber itu, beliau tanya kepada dosennya, saya susah untuk mendapatkan sumber itu, terus dosennya malah memberikan sumber dan meminjemin buku untuk teman saya itu. Jadi kadang kita melakukan hal-hal yang ilegal, padahal kita bisa melakukan hal yang legal dengan cara kita mengkomunikasikannya gitu. Dan semacam agak sesuatu yang sia-sia juga gitu ya. Ketika kita susah payah untuk mencari ilmu, kita merantau jauh-jauh, tapi sesuatu itu tuh nggak berkah dan nggak bernilai amal solih di sisi Allah gitu. Itu sangat sayang sekali gitu ya. Sekecil pembajakan buku, sekecil kita lihat jurnal bajakan gitu ya, gitu. Sangat sayang sekali. Gitu, terima kasih. Saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya, Dika. Si banyak nih yang mau tanya. Dari Jihan Isya Salsabila. Assalamualaikum Kak, namaku Jihan Isya Salsabila dari Prodi Manajemen Dakwah. Izin bertanya Kak, ini saya bertanya mungkin konsepnya tentang adab ketika kita sudah memiliki ilmu. Gimana adab atau cara yang baik bagi kita ketika kita sudah tahu kalau ilmu itu sudah kita ketahui sebelumnya, agar kita terhindar dari rasa sombong atau angkuh karena sudah memiliki ilmu tersebut. Seperti itu. Kepada Kak Tiara, dipersilahkan. Oke, Jihan Isya Salsabila. Nah, ketika posisinya kita sudah memiliki ilmu gitu ya, biar kita nggak sombong itu gimana gitu ya. Sebenarnya sifat sombong itu sendiri hanya boleh dimiliki oleh Allah gitu ya. Dan kita sebagai pembelajar, kita sebagai penuntut ilmu, ketika kita sudah merasa kita paham dengan suatu ilmu, gimana caranya biar nggak sombong? Ya kita kembalikan ilmu itu kepada Allah gitu. Dengan cara misal teman kita semuanya nggak bisa tentang suatu materi. Terus cuma kita yang bisa nih gitu kan. Terus kita dimintain tolong sama teman kita untuk menjelasin. Terus teman kita tuh jadi kayak berikan semua ke kita dan kita ngerasa, wih aku yang bisa sendiri nih gitu ya. Nah,
Oke, cek. Tadi saya terputus ya. Oke. Oke. Gimana cara menghindari dari sikap-sikap yang seperti itu gitu? Itu kita dengan cara bersyukur gitu. Dengan cara bersyukur. Maksudnya gimana gitu? Ketika ada orang yang mungkin memuji kita gitu ya. Karena kesombongan itu biasa muncul dari pujian-pujian orang. Dan pujian itu hampir semuanya adalah ujian kecuali huruf P di depannya. Kalau kata Ustadz Salim. Jadi pujian itu komposisinya terdiri dari ujian dan huruf P. Jadi pujian itu termasuk ujian gitu. Dan ketika kita mendapat pujian-pujian itu, kita harus selalu mengembalikannya ke Allah gitu. Misal kamu hebat gitu. Ya kita bilang gitu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya ilmu tentang ini gitu ya. Dan mohonlah sama Allah untuk selalu diteguhkan hatinya agar enggak selalu berbelok dari kesyukuran itu dan selalu mengingat Allah gitu ya. Dan kesyukuran untuk selalu mengingat Allah. Jadi selalu kembalikan ilmu-ilmu itu ke Allah gitu ya. Selalu ingat ketika ada pujian-pujian, selalu dikembalikan ke Allah. Karena emang itu ujian dari penuntut ilmu gitu ya. Ujiannya ya dari pujian-pujian orang. Ujian-ujiannya ya dari pujian-pujian dipandang baik, dipandang pintar sama orang lain. Nah, kita harus menjaga diri dari itu karena yang berhak untuk memiliki sifat sombong hanya Allah gitu ya. Sombong adalah juga Allah gitu. Yang kita nggak boleh memilikinya. Gitu. Terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih Kak Tiara. Masih sanggup ya ini ya? Ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Dari Rain Fatur Rahman. Assalamualaikum Kak, aku Fatur dari program studi akuntansi syariah. Yang tadi disampaikan oleh Kak Tiara mengenai tentang mencari ilmu sesuai kemampuan kita, apakah kita tidak boleh mencari ilmu di luar kemampuan kita? Seperti itu. Kak Tiara. Ilmu yang sesuai kemampuan kita. Bentar. Jadi yang tanya Fatur. Yang tadi tilawah itu ya. Barakallahu untuk Fatur. Nah. Ya, Kak. Nah. Saya, Kak. Itu mohon maaf bisa diulangi tadi nggak? Kira-kira tadi Tiara menyampaikan apa tentang kemampuan kita, apakah kita tidak boleh mencari ilmu yang di luar kemampuan kita itu tadi. Coba bisa direview lagi dari Fatur. Halo Fatur. Oh, oke lah. Mungkin langsung saja. Oke. Tentang mencari ilmu sesuai kemampuan kita. Apakah kita tidak boleh mencari ilmu di luar kemampuan kita gitu ya? Enggak ada yang, kalau tadi saya bilang seperti itu, mungkin bisa direvisi gitu ya. Ketika kita mencari ilmu gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin untuk kita bisa raih gitu ya. Semuanya akan mungkin ketika kita menyadarkan itu kepada Allah gitu. Karena Allah itu adalah zat yang maha melakukan apa saja, maha menguasai apa saja, dan ilmu itu miliknya kepada Allah gitu ya. Jadi kalau kita boleh memilih ilmu yang mungkin kita belum mampu di sana, dan tapi kita juga harus melihat rasional kita gitu ya. Misal kalau ilmu itu belum terlalu kita butuhkan, ya sepertinya jangan dulu gitu. Tapi kalau ilmu itu udah prioritas untuk kita butuhkan, ya kita harus mendahulukan untuk mencari ilmu yang lebih kita prioritaskan gitu ya. Misal ilmu agama gitu ya.
atau misal ilmu kita terkait fikih-fikih harian kita gitu ya, itu harus didahulukan sebelum kita mencari ilmu-ilmu yang lain gitu, agar mudah untuk ke ilmu-ilmu yang selanjutnya gitu. Jadi nggak boleh untuk mengambil ilmu yang di luar kemampuan kita, tapi kita harus ada urutan-urutan ilmu untuk meraih ilmu-ilmu yang kita inginkan itu tadi. Jadi ada marotibnya, ada tertib ilmunya. Jawabannya, kita nanti sampai jam 17.05, jadi mungkin satu pertanyaan lagi ya, dan untuk teman-teman yang lain yang belum terjawab mungkin bisa dijawab di lain kesempatan. Yang terakhir nih Kak, dari Abdul Rashid. Assalamualaikum Kak, selamat sore Kak Tiara dan teman-teman semua. Saya Abdul Rashid Rildo dari Prodi Ilmu Perpustakaan Angkatan 20. Berangkat dari fenomena kegiatan belajar dan mengajar secara universal dewasa ini, menurut Kakak, mendebat guru dalam sudut pandang adab itu bagaimana? Karena tentu kita tahu mendebat dan berdiskusi adalah dua hal yang berbeda. Monggo Kak Tiara. Nah, sebenarnya, Waalaikumsalam Rosid gitu ya. Selamat sore juga gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya Rosid ini udah ada jawabannya. Gitu ya. Karena tentu kita tahu mendebat dan berdiskusi adalah dua hal yang berbeda. Ya, sebenarnya semua itu tergantung niat dan tergantung cara penyampaian kita gitu ya. Dan dalam fenomena belajar dewasa ini, emang kan sistem belajarnya adalah universal gitu ya. Sistem belajarnya bisa diskusi gitu. Dan untuk forum ilmu, itu kita sangat boleh sekali berdiskusi. Bahkan Imam Ahmad, beliau dulu ketika berdiskusi tentang fikih, beliau bisa sampai subuh gitu, nggak kenal waktu gitu untuk berdiskusi mengenai suatu ilmu gitu. Dan mendebat dosen ya sebenarnya itu memang suul adab gitu ya, nggak baik adabnya, adab yang buruk gitu. Tapi ketika kita konteksnya untuk berdiskusi, ya itu boleh gitu. Tapi kalau mendebat dosen itu nggak boleh. Karena apa? Seburuk-buruknya guru gitu ya, seburuk-buruknya guru, beliau adalah salah satu wasilah, salah satu perantara Allah, salah satu tentara Allah untuk menyampaikan ilmu kepada kita gitu ya. Seperti apapun guru itu, gimana pun bayangan kita terhadap guru, kita harus tetap takzim sama beliau, kita harus tetap hormat kepada beliau. Karena bisa jadi dengan kita hormat, Allah akan menyampaikan kita kepada ilmu-ilmu yang akan kita dapat dari beliau gitu. Dan soal tentang berdebat dan berdiskusi itu, ya itu tergantung kondisi situasi. Tapi memang berdebat itu nggak boleh. Kalau berdiskusi ya pakai adab-adab berdiskusi. Kalau berdiskusi itu ya nggak meninggikan yang lain, nggak menjatuhkan yang lain, tapi dengan memposisikan pendapat-pendapat kita masing-masing gitu. Terima kasih. Nah, ini karena masih ada satu pertanyaan lagi, jelas insya Allah. Dari Nurlailah Turota Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, saya Nurlailah dari Prodi Ilmu Hadits Universitas Ahmad Dahlan. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar tetap percaya diri dalam menuntut ilmu? Misalnya, kita ingin bersekolah tinggi lagi atau mengikuti majelis ilmu, tapi diri kita merasa kurang mampu atau takut untuk bisa mengikutinya. Dimohon penjelasannya, Kak. Terima kasih. Oke. Kak Tiara. Bagaimana cara percaya diri ya? Gitu. Titik percaya diri itu bisa kita awali dengan niat kita. Jadi kita dalam Islam udah diajarkan niat. Dan niat itu adalah suatu formula yang sangat hebat yang Allah rancang untuk langsung men-setting otak kita gitu ya. Ketika kita merasa kita nggak percaya diri,
langsung setting otak kita bahwa saya meniatkan mencari ilmu karena Allah dan saya belum mampu dalam ilmu itu. Ketika saya terhalang oleh ketika saya terhalang oleh kemampuan kepercayaan diri saya, maka saya akan terlalu dalam terjerumus dalam kebodohan gitu. Selalu ingat itu gitu. Dan kita menuntut ilmu itu kan karena Allah. Jadi ya bakal nggak ada rasa kita nggak pede dengan suatu majelis gitu ya. Kalau kita menuntut ilmu karena Allah, ya pede-pede aja gitu. Karena ya aku di sini karena Allah suka, aku ada di sini karena Allah suka orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya semua majelis ilmu, semua teman yang ada di sini adalah sarana aku untuk mendapatkan ilmu yang akan diberikan Allah. Jadi anggaplah itu adalah semua sarana yang diberikan Allah untuk kita mencari ilmu. Gitu. Jadi ketidakpedean kita sebenarnya akan bisa terhapus oleh niat yang kita tanamkan sendiri gitu ya. Makanya kita sebelum doa Nah, lanjut lagi. Maaf, sepertinya koneksi saya tuh buruk gitu ya. Jadi keputus-putus, sering keputus-putus. Nah, kita dianjurkan untuk berdoa sebelum belajar. Itu tujuannya apa? Juga untuk menguatkan kita gitu ya. Ketika kita sebelum belajar doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, kita harus olah otak kita lagi gitu ya. Sebenarnya apa sih arti dari doa itu gitu? Doa itu sebenarnya sangat-sangat keren ketika kita tahu artinya dan ketika kita tahu maksudnya gitu ya. Aku ridho Allah adalah Tuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku dan aku ridho Rasulullah sebagai utusan Allah gitu. Sebagai nabiku. Nah, dari doa itu udah tergambar kalau ya kita pasrah kalau Allah itu adalah Tuhan kita dan Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang menuntut ilmu gitu. Dan Islam juga sangat mengajarkan kita untuk selalu tolabul ilmi gitu ya. Bahkan dari buayan sampai liang lahat gitu ya. Tolabul ilmu fardhatan ala kulli muslimin wa muslimat, bahkan diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimat gitu ya. Jika kita benar ridho terhadap Islam sebagai agama kita, jika kita ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya kepercayaan diri itu sepertinya akan terbangun dengan niat-niat kita sendiri gitu. Jadi mulai sekarang juga dipahami apa esensi dari doa kita, apa doa-doa harian kita tuh maksudnya apa sih gitu ya. Nah, dari doa itu sebenarnya Allah juga akan menguatkan kita. Gitu. Terima kasih Kak Tiara atas Syukron, jawabannya dan juga terima kasih. Sebelumnya saya akan menyimpulkan sedikit dari apa yang bahwasanya ada ulama itu dalam menuntut ilmu sendiri kita juga harus niatnya lillah dan hal-hal yang harus kita siapkan untuk menuntut ilmu diantaranya tadi adalah cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, yang keempat bekal, yang kelima mengikuti petunjuk guru, dan yang enam adalah waktu yang lama. Nah, sedikit saya mengutip dari apa yang disampaikan Kak Tiara tadi, jadilah seorang pembelajar yang ketika bertumbuh padanya suatu pengetahuan, bertumbuh pula hatinya menjadi subur dan hikmah yang kokoh, mengakhlak dengan referensi langsung dari ulama, seperti itu. Nah, sebelum saya undur diri, mungkin dari Kak Tiara ada closing statement nih. Oke, closing statement dari saya untuk ini kan rata-rata masih untuk mahasiswa baru ya. Jadi kepada kalian mahasiswa baru,
ditata lagi, nanti kalian ditata niat kalian kembali gitu ya. Dan selalu ingat bahwa kalian ada di UIN, pasti Allah ingin menyampaikan kalian kepada suatu maksud, dan itu pasti akan selalu indah gitu. Dan kalian juga harus mensyukuri keberadaan kalian di UIN, karena kalian adalah orang-orang yang terpilih dari orang-orang yang sekian mendaftar di UIN gitu. Itu, tata kembali niat dan selalu bersyukur. Jazakallah khair kepada Kak Tiara. Dengan berakhirnya sesi materi ini, berakhir pula saya mendampingi sebagai moderator. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada MC atas kesalahan dan kekurangan saya dalam mendampingi pemateri pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan banyak permohonan maaf seperti itu. Kepada waktu dan tempat, saya kembalikan ke Kakak MC. Baik, alhamdulillah ya, udah kita saksikan bersama-sama, kita simak bersama-sama tadi materi-materi dan berbagai macam tips, triks gitu ya. Bagaimana sih adab kita belajar di masa-masa yang mengharuskan online seperti ini gitu. Dan memang balik lagi tadi ya, kita harus ikutin apa yang guru atau dosen atau siapapun yang menyampaikan ilmu itu. Karena ada satu syair Arab itu ada perbandingan antara guru dan dokter. Apabila kita tidak nurut kepada dokter, maka ya kita nggak akan sembuh, sakit terus. Sama hal dengan guru, dosen, ataupun pengajar. Apabila kita nggak mau ikut apa yang dikatakannya, maka kita harus menerima kebodohan itu. Ya, jadi teman-teman tadi yang sudah disimak, yang sudah dicatat, sudah dicerna baik-baik, setelah ini bisa diaplikasikan, dipraktekkan, dan juga di share gitu, dibagikan kepada teman-temannya, supaya kemudian jadi manfaat untuk semuanya. Oke, baik, karena ini waktunya juga udah hampir maghrib ya. Ini kita ada doa dulu ya Mbak. Ya. Insya Allah doa dibacakan oleh Mas Fatur. Masih ada Mas Fatur? Masih Kak. Oke. Boleh dipimpin doa dulu kita ya. Oke. Silakan Mas Fatur. Ya, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا لما هو في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وشرتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ولسانا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وحاول علينا في شغرات الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Semoga majelis ini yang menjadi barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan semoga kakak-kakak yang mendampingi kami, yang memberikan arahan kami, semoga kakak-kakak kami mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih sudah mengikuti Kalijaga Muda Talk yang sesi pertama hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mau foto bareng dulu nih. Ya, nah kan baru ketahuan nih kayak gini nih. Ada yang baru siap-siap, ada yang masih, ini biasanya yang ahwat-ahwat masih pakai, yang perempuan pakai mukena ini. Yo, yang mau ikut foto. Oke. Ini yang masih sebutin ya nih. Nur Laila. Terus oh, kameranya error. Oke, nggak apa-apa. Yuk, Di. Siapa lagi nih? Kameramennya udah siap belum, Kak Hanif? Oh iya. Oke, ada nggak sih kan? Mas Hanif? Cek. Saya ke belakang. Ada seorang ikhwan yang mendatangi saya dan menceritakan Oke, 1, 2. Oke. Deg-degan dada nggak? langsung gimana kepala cabangnya yang masih aktif. Oke, cukup sih. Terima kasih semuanya. Pada waktu itu kepala cabangnya ini. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Agenda demi agenda sudah kita lewati. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Kalijaga Muda Talk sesi pertama. Jangan lupa pekan depan lagi kita masih ada bincang-bincang yang pastinya lebih seru lagi dan pematerinya jos lagi, lebih keren lagi. Kayak tetap pantengin terus ya. Saya Sajid sebagai MC pada sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.